TA gitu ya, bisa jadi fungsi objektifnya atau fungsi yang ingin diminimumkan atau maksimumkan bisa jadi bukan eksplisit gitu, tapi dia merupakan penyelesaian yang implisit dari suatu SPL. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah yang sederhana dulu. Diharapkan dari yang sederhana ini adik-adik nanti bisa mengembangkan, kalaupun ini akan digunakan di nanti di tingkat akhir gitu ya, atau di tingkat 2, 3 untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari suatu permasalahan. Jadi idenya dulu. Idenya gimana sih gitu. Nah, misalkan ini adik-adik punya lingkaran gitu ya, lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya itu 1. Dan saya punya titik P 1,2. Kita diminta untuk mencari titik di mana titik yang ada di lingkaran dan dia itu jaraknya paling dekat dengan titik P 1,2. Secara intuitif ya nggak mungkin kan di kuadran 4, 3, dan 2 gitu. Secara intuitif karena titik 1,2 itu ada di kuadran 1 ya, jarak terdekatnya pasti ada di kuadran 1 gitu ya. Itu secara intuitif dulu. Jadi kita punya titik P di sini. Kita misalkan jarak terdekatnya yang ada di kuadran 1 artinya X, Y kita itu lebih besar dari 0 gitu ya, lebih besar sama dengan 0. Dan kita misalkan titiknya itu adalah titik I. Misalkan begitu. Lalu menghitung jarak titik gitu ya, jarak antara dua titik itu kita bisa hitung gitu, bisa bikin fungsinya itu dengan formula akar dari gitu ya, akar dari X dikurangi 1 jarak X-nya, jarak antara 2X-nya, itu maksudnya jarak antara X di Q dan jarak antara X di P, yaitu X min 1 dikuadratkan ditambah dengan jarak Y-nya. Y-nya adalah Y min 2 dikuadratkan. Sehingga kita punya fungsinya adalah ini. Ini adalah fungsi kita. Fungsi kita adalah ini supaya mudah gitu ya, karena memaksimumkan atau meminimumkan fungsi akar itu sama saja dengan memaksimumkan atau meminimumkan yang di dalamnya. Sehingga gitu ya, sehingga meminimumkan kan kita pengennya jarak terdekat nih. Berarti kita ingin meminimumkan S. Karena ingin S yang paling minimum berarti yang di dalamnya juga minim. Nah, kita bikin gitu ya, misalkan D itu adalah S kuadrat supaya mudah gitu, supaya tidak pakai akar lagi. Gitu ya, karena akan menghasilkan titik yang sama. Jadi kita bikin lagi fungsi baru namanya D, yang dia sama dengan X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. D ini adalah fungsi dari X, Y gitu ya. Jadi kita punya ini, dan kan kalau kemarin kita kan belajarnya satu P ubah gitu. Kalau ini kan masih fungsi dx, y. Jadi kita pengennya dia fungsinya dalam x aja. Jadi ya kita pengennya dx aja. Oleh karena itu kita ubah si y dalam x. Si y dalam x gitu ya. Ubahnya gimana? Kira-kira tahu nggak kenapa ini ke sini? Persamaan lingkaran bukan, Bu? Yang mana? Yang jadi Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat, enggak, Bu? Y kuadrat sama dengan, betul. Jadi Y-nya kan tadi kita pengennya dia fungsi dari X kan. Nah, kita punya bahwa hubungan dari X dan Y itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita substitusikan di sini. Ini substitusi dulu bahwa ini akan sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat kita adalah 1 min X kuadrat. Sedangkan Y kita karena tadi saya bilang di kuadran 1 secara intuitif gitu ya. Kenapa kuadran 1? Karena ya si titik kita ada di kuadran 1. Jadi X, Y kita lebih besar dari 0 gitu ya. Karena X plus Y kita lebih besar dari 0, maka tadi kan kita punya Y kuadrat sama dengan ini. Berarti Y-nya akan sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Gitu, bukan ini mestinya plus minus gitu, tapi kan kita pengennya Y-nya yang lebih besar dari ini. Makanya di sini diambilnya Y-nya hanya plus akar dari 1 min X kuadrat.
Jadi ini dikurangi 4 dari akar 1 min X kuadrat gitu ya. Ditambah dengan 4. Nah, ini dirapikan lagi, ini akan menjadi X kuadratnya habis, gitu ya. Lalu kita punya konstantanya adalah 1 ditambah 1 tambah 4, yaitu 6, min 2X, lalu min 4 akar 1 min X kuadrat, gitu ya. Jadi itu datang dari situ. Sehingga kita punya fungsi 1P ubah gitu, hanya bergantung terhadap X saja. Ya, bergantung terhadap X saja. Jadi kita ingin meminimumkan ini. Ini minimumnya berapa sih gitu. Karena ini berarti kita punya titik ujung nggak? Sebenarnya tergantung ya. Kalau kita bikin ini X, Y-nya lebih besar sama dengan 1 gitu, lebih besar sama dengan 0 gitu, artinya dia punya titik ujung gitu. Maksudnya titik ujung gimana Bu? Berarti artinya kan X-nya lebih besar sama dengan 0 nih. Y-nya juga boleh lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y kita adalah berapa? Y kita adalah 1 ya. Jadi artinya X kita itu pada selang tutup gitu. Saya mau bilang itu aja. X kita itu pada selang tutup. Artinya X-nya boleh 0 sampai 1 gitu. 0 sampai 1. Nah, kalau biar ini biar ada titik kritisnya gitu. Jadi saya mau bawa ke situ. Kalau Pak Hendra langsung ke titik stasioner ya. Gitu ya. Jadi saya pengen nggak stasionernya aja, tapi ke titik kritisnya. Jadi karena di kuadran 1 ini kan juga sebenarnya perbatasan antara kuadran 1 gitu ya. Jadi kita consider itu. Jadi ini di close bond, di close di selang tutup gitu ya. Artinya X-nya ini lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama. Tahu nggak kenapa ini? Karena ya ini kan jari-jarinya 1 nih. Jari-jarinya 1, berarti X-nya ya paling kecil ya 0 kan. Karena kan X-nya bergerak di kuadran 1 kan berarti X-nya dari sini ke sini. Karena di kuadran 1. Berarti paling kecil X itu adalah 0, paling besar itu adalah 1. Gitu ya. Kenapa ini? Ini di kuadran 1. Nah, sehingga gitu kita jadi punya calon-calon titik kritis kita. Titik kritis kita pertama adalah titik ujung gitu. Titik ujung. Dan kita titik ujungnya adalah X sama dengan 0 dan X, ujung kanannya gitu ya. Ujung kirinya itu adalah X sama dengan 0 dan ujung kanannya adalah X sama dengan 1. Gitu. Sehingga nanti kita punya D0 berapa sih? D0 berapa sih? D1-nya berapa? Nah, D0-nya itu adalah kita masukkan 0 jadi 6 gitu ya. 6 dikurangi 2 kali 0, 0 dikurangi 4 akar 1. Ya, berarti ini akan sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kalau 1 berarti 6 dikurangi 2 ditambah 4 dikali 0. Berarti ini akan menghasilkan ya. Nah, sekarang yang kedua adalah titik stasioner. Titik stasioner. Titik stasioner ini apa? Titik stasioner itu adalah titik di mana turunan pertama kita gitu ya. Turunan pertama kita sama dengan 0. Berarti kita harus mencari dulu DDX D dari DX itu berapa? Artinya turunan dari X. Nah, ini akan sama dengan 6 kalau diturunin kan 0 dikurangi 2 gitu ya. 2X diturunin menjadi 2. Lalu 4 dikali dengan turunan akar dari 1 min X kuadrat adalah setengah gitu ya. Dikali dengan dibagi dengan akar 1 min X kuadrat dikali dengan turunan ini adalah min 2X. Jadi kita dapatkan ini akan sama dengan min 2. Ini habis gitu ya. Ditambah dengan 4X dibagi dengan akar 1 min X kuadrat. Nah ini stasioner kan syaratnya ini. Berarti ini akan sama dengan 0. Artinya kita punya 4X dibagi akar 1 min X kuadrat gitu ya. Ini akan sama dengan 2. Oke. Sehingga titik stasionernya ya didapat ketika apa? Ini berarti kita
andai kan mereka kan di kuadran 1 nih, berarti yang ini kan tidak mungkin nggak ini X-nya ininya 0? Ya mungkin aja Bu, kan X-nya boleh 1, tapi kan X sama dengan 1 udah di titik ujung ya. Jadi maksudnya dia titik ujung gitu. Jadi kita tidak consider itu, karena di sini X-nya tidak sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 ya ini tidak terdefinisi gitu ya. Tidak terdefinisi, berarti kita punya apa nih? Gimana cara menyelesaikan ini? Gitu Bu. Kita kali silangkan saja gitu ya, karena ini tidak mungkin 0 gitu, karena X-nya tidak sama dengan 1. Jadi kita pilih yang X-nya tidak sama dengan 1 karena dia sudah diakomodasi oleh si titik ujung. Jadi 4X-nya ini sama dengan 2 kali 1 min X kuadrat, sehingga kita dapat dikuadratkan kedua ruas, ini akan menjadi 16X kuadrat sama dengan 4 dikali 1 min X kuadrat. Gitu ya. Nih dicoret, terus ya tadi saja dicoret. Ini akan menjadi 4X kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Sehingga kita dapatkan 5X kuadrat sama dengan 1 dan X kuadratnya adalah 1/5. Nah ini karena X-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Berarti kita punya X-nya ini adalah plus akar 1/5. Itu karena di kuadran 1 tadi. Jadi kita punya titik stasionernya adalah ini. Titik stasionernya adalah 1/5 gitu ya, 1/5. Dan kita bisa hitung 1/5 ini D 1/5 ini berapa? D 1/5 kita adalah 6 dikurangi 2 dikali 1/5. Lalu ditambah 4, cuma ditambah dikurang gitu ya. Dikurang 4 akar 1 min X kuadrat. X kuadrat kita adalah 1/5. Jadi kita punya ini 6 dikurangi dengan 2 dibagi akar 5 dikali 4 dikali dengan 2/5 gitu ya. Jadi kita punya ini akan menjadi 6 minus 2 minus 8 menjadi minus 10/5. Kalau kita sederhanakan ini akan menjadi 6 gitu ya, dikurangi dengan 10/5 akar 5, sehingga ini akan menjadi 6 dikurangi 2 akar 5. Oke, pertanyaan, enggak ada pertanyaan. Jadi jarak terdekatnya adalah itu. Kenapa itu Pak? Tanpa garing, saya mau ini dulu ya. Jadi ini titik kritisnya. Titik stasionernya, jadi kita punya titik singular satunya lagi. Titik singular itu apa sih? Ini biar mengulang yang titik kritis ya. Titik singularnya apa sih? Titik singular masih ingat nggak? Titik yang apa? Supaya mengulang untuk kuis juga ya. Tidak ada turunannya, Bu. Tidak ada turunannya. Kapan ini tidak ada turunannya? Titik di mana gitu ya? Tidak ada. Jadi kalau saya bilang mungkin ini ya, di aksen A ini tidak ada. Berarti X sama dengan A adalah titik singular. Oke. Kapan DDA gitu? Kita punya DDX-nya adalah apa tadi? 4X dibagi dengan akar 1 min X kuadrat gitu. Kapan ini tidak ada? Min 2-nya hilang. Min 2 gitu. Kapan ini tidak ada? Pernah nggak ada titik yang turunannya tidak ada? Ada? Tentunya di X ini ya, di X kita. Oh, sampai satu. Ada nggak? Apakah ada? Tidak ada, tidak ada.
Kecuali di titik ujung ini ada semua ya. Maksudnya kalau dia nggak di titik ujung, karena kan kalau turunan di titik ujung kan kita tidak pernah punya gitu ya titik ujung. Kan karena yang kirinya itu tidak terdefinisi. Jadi kita tidak punya turunan di titik ujung. Nah, kita tidak yang selain titik ujung ini pasti ada kan, pasti ada nilainya gitu. Kalau kita masukkan X itu di antara 0 sampai 1. Kan titik ujungnya nggak masuk nih. Turunan di titik ujung udah pasti nggak ada. Jadi kalau kita bikin seperti ini ya semuanya ada gitu ya. Jadi kita tidak punya titik singular. Tidak ada gitu ya, titik singular. Jadi kita tidak punya titik singular. Fungsi kita cuma ada 3 nih. Jadi ternyata di titik ujungnya kita dapat ya 2 gitu ya. Di satunya 4. Lalu D yang titik stasionernya adalah 6 dikurangi 2 akar 5. Mana yang paling kecil? Tentunya yang mana? Lebih kecil mana sih 2 sama 6 dikurangi 2 akar 5? Lebih kecil mana? Kalau saya bandingkan 2 dengan 6 dikurangi dengan 2 akar 5, lebih kecil mana? Tanpa kalkulator kira-kira bisa nggak? Akar 5 itu berapa sih? Lebih kecil 6 dikurang 2 akar 5, Ibu. Jadi ya, akar 5 itu 2, sesuatu. Jadi 6 dikurangi 2 dikali 2, sesuatu tentunya ini akan lebih dari 4 gitu ya. Tentunya ini akan kurang dari 2. Jadi titik minimum kita itu dicapai di titik stasionernya, yaitu di titik akar 1 per akar 5 gitu ya. 6 dikurangi 2 akar 5. Jadi titik saya deh. Ini jaraknya ya. Ini jaraknya. Kalau titiknya ya X-nya segini, Y-nya berapa. Itu. Kalau D itu kan menyatakan jaraknya ya. Jaraknya itu D itu adalah kuadrat jarak. Karena kan D tadi adalah kuadrat jarak nih. Kalau jarak saya sendiri masih diakarin ya. Masih akar segini. Ini adalah minimumnya dicapai di titik stasionernya. Titik stasionernya berapa? Ya X-nya adalah akar 1/5. Y-nya berapa? Y-nya berarti adalah 1 dikurangi dengan 1/5 gitu ya. Akar dari 1 dikurangi 1/5. Berarti dia akan sama dengan akar dari 4/5 yang sama dengan 2/5 akar 5. Jadi titiknya, titik terdekatnya dia adalah titik stasioner gitu ya. Titik stasioner yang dia sama dengan ini. Nah, bisa juga dengan menggunakan uji turunan pertama. Kenapa saya pakai ini? Supaya ada 2 cara gitu ya. Kalau misalkan pakai yang titik kritis itu bisa seperti ini. Yang kedua adalah menggunakan uji turunan pertama. Jadi uji turunan pertama kita masih ingat kalau uji turunan pertama hanya berlaku untuk yang stasioner saja gitu ya. Jadi kita cari dulu titik stasionernya di mana, di sini. Itu lalu kita uji apakah titik stasioner ini adalah titik maksimum atau minimum. Begitu. Jadi ini adalah maksimum atau minimum. Mestinya ini ya. Ini juga bisa saya dulu bilang bisa juga untuk titik ujung gitu. Artinya kalau titik ujung kita adalah 0,1 gitu ya. Di sini dia turun gitu, berarti di sini menjadi maksimum lokal. Di sini juga menjadi maksimum lokal. Di sini minimum lokal. Begitu. Begitu ya kalau ada titik ujungnya. Jadi tanpa yang teorema titik kritis kita juga bisa tahu dari uji turunan pertama apakah titik ujung kita itu menjadi maksimum atau minimum lokal. Gitu ya. Kalau di kanannya titik ujung yang sebelah kiri itu positif, berarti dia adalah minimum lokal. Kalau titik ujung sebelah kiri di kanannya titik ujung sebelah kiri negatif, berarti dia menjadi maksimum lokal. Ya. Kalau titik ujung sebelah kanan di sebelah kirinya itu positif, ini adalah D aksen gitu ya.
berarti dia akan menjadi maksimum lokal. Kalau di sebelah kirinya negatif, berarti dia menjadi minimum lokal. Oke, begitu. Nah, sama yang ini juga bisa diselesaikan dengan itu ya, titik stasioner atau uji turunan pertama kalau bisa. Pastinya dia ada titik singular ya sih. Oke. Jadi ini contoh kedua gitu, Pak. Dia akan membagari lahan yang ia miliki dengan menggunakan 100 meter pagar. Jadi Pak Dudi ini punya pagar gitu, panjangnya 100 meter. Ya. Ia ingin menjadikan sebagian atau seluruh sisi gudang, jadi ada gudang gitu. Dia itu lebarnya adalah panjangnya adalah 2 meter. Sebagai bagian dari salah satu sisi lahan. Jadi dia gambarnya bisa seperti ini atau seperti ini ya. Tentukan luas lahan maksimum yang dapat dipagari. Jadi ada dua kasus, apakah dia sebagian saja yang menjadi sebagian gudang menjadi lahannya gitu ya. Jadi nempel ke gudang gitu, ini lahannya ini nempel ke gudang. Satunya adalah dia seluruh gudang ini ditempeli oleh si lahan. Gitu ya. Nah, kalau kasus yang pertama gitu, katakan X-nya di sini, berarti artinya X-nya ini kurang dari 20, karena tadi sebagian gudang saja yang ditempeli gitu ya. Jadi begini, maka kita punya, ini kan luasnya adalah 100 nih, berarti X-nya kita tetap 100. Lalu kita punya, kalau seperti ini artinya panjangnya itu adalah X ditambah 2Y. Oh, 100 itu bukan ini ya, 100 itu kan panjang pagar. Panjang pagarnya berarti ini akan menjadi X ditambah 2Y yang sama dengan 100. Karena X-nya tadi kita pengennya ini yang sebagian untuk mengakomodasi kata sebagian gudang gitu. Kalau sebagian gudang berarti lebarnya kurang dari 20 gitu ya. Boleh lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau lebih besar sama dengan 0 nggak ada lahannya dong. Iya. Misalkan lebarnya Y, maka kita dapatkan bahwa panjangnya menjadi X ditambah Y yang sama dengan X ditambah 2Y sama dengan 100. Karena luas ya, tadi kan kita ingin luas maksimum, berarti kita bikin fungsi objektifnya itu luas. Luas itu kan X dikali Y, sehingga di sini fungsinya masih dalam X, Y gitu ya. Kita ingin menjadikan dia menjadi satu variabel, jadi Y-nya kita substitusi menjadi 100 dikurangi X dibagi 2. Nah, ini adalah fungsi yang tadi sebagian. Lalu kalau seluruh gudang itu menjadi salah satu pagarnya, nah berarti gambarnya seperti ini. X kita lebih besar dari 20, kurang dari sama dengan 60. Sehingga Y-nya ada di sini. Kita punya gitu ya, di sini adalah Y juga, berarti di sini adalah X dikurangi 20. Sehingga kita punya panjang pagar yang dibutuhkan adalah X dikurangi 20 ditambah Y ditambah X ditambah Y. Jadi kita punya 2Y ya ini gitu ya sama dengan 100. Gitu ya. Sehingga kita punya gitu ya luasnya kalau yang kasus kedua untuk X lebih besar dari 20 itu adalah X dikali Y-nya adalah ini mestinya adalah 2X ditambah 2Y dikurangi 20 sama dengan 100. Sehingga kita punya 2Y-nya adalah 120 dikurangi 2X. Sehingga Y-nya adalah 60 dikurangi X. Dan kita punya Y-nya adalah ini. Sehingga fungsi objektifnya atau fungsi objektif itu adalah fungsi yang ingin dicari nilai maksimum dan minimumnya. Gitu ya. Jadi fungsi objektif kita yang ingin dicari minimumnya tadi atau maksimumnya tadi adalah 60X dikurangi X kuadrat. Gitu ya. Ini sama seperti dulu di subbab 3 titik berapa, lupa. Fungsinya kita punya, jadi fungsi lahannya ini, luasnya ini adalah 50X dikurangi X kuadrat dibagi 2 untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 20. Lalu dia akan sama dengan 60X dikurangi X kuadrat untuk X-nya yang lebih besar dari 20 kurang dari sama dengan 60.
Oke. Tahu kan kenapa ini ada 60-nya? Kenapa? Kalau tadi kan jelas ya, 20 gitu. Kenapa 20? Karena gudangnya 20. Kenapa ada 60 di sini? Tiba-tiba gitu. Tahu nggak kenapa? Asalnya dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini 60? Kenapa Y-nya maksimum 60 gitu? Nggak boleh 80 gitu. Kenapa? Atau nggak boleh 65 gitu. Ya, kenapa X-nya nggak boleh sampai 60 gitu? Kenapa X-nya nggak boleh 65 dan seterusnya? Ada yang tahu Yang nggak itu kenapa? bukan Ibu, X dalam kurung 60 min X, jadinya X sama dengan 60. Iya, betul. Jadi Y-nya ini kan panjang, menyatakan panjang pagar gitu ya. Jadi ya nggak mungkin gitu si panjang pagarnya tuh negatif. Makanya X-nya ini yang maksimum itu adalah 60 gitu. Artinya kalau X-nya 60 ya kita jadi nggak punya lahan gitu ya. Karena kan ini 60 ya kita katakan di sini 40 selesai deh. Cuma buat panjang doang. Kebayangkan di sini. Artinya Y kita 0. Sama seperti tadi kalau X kita 0 artinya kita nggak punya lahan. Kita cuma magerin doang kita. Ya, terima kasih Zida. Nah, sekarang setelah kita punya ini ya karena ini close bound gitu ya. Sebenarnya yang kita pengen kan sebenarnya maksimumnya nih. Jadi 0 sama 60 ini bisa dieliminasi. Kenapa? Ini kan titik ujung, tapi titik ujung ini membuat luasnya jadi minimum. Jadi ya, kalau kita bayangkan X kita 60 gitu, jadi kita seperti tidak punya lahan. Kalau X kita 0, berarti ya seperti kita tidak punya lahan. Kita cuma magerin doang. Magerin apa? Nggak tahu deh magerin apa. Jadi kita seperti titik ujungnya ini, ya udahlah dia udah nggak mungkin. Dia apa namanya? Minimum gitu. Padahal kita pengennya luas maksimumnya berapa. Nah, dulu kalau masih ingat, ini kuliah berapa ya? Sebenarnya maksimum minimum 31A. Kita ngerjain kan? Nah, ya ini. Jadi kita punya, kita mengerjakan ini ya. Saya cuma segini gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa di titik 20 ini adalah titik singular. Gitu. Jadi kenapa singular? Karena turunan dari kiri dan turunan dari kanannya itu beda gitu. Jadi kalau di titik ujung kan kemarin nggak ada karena kalau misalkan di ujung kiri gitu ya, di ujung kiri turunannya itu nggak ada. Kenapa? Karena yang di sini itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi ya. Jadi dia tidak punya turunan di ujung-ujung tuh. Tapi kalau misalkan dia cuma beda fungsi, bisa jadi dia punya turunan. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi turunan yang di sini, walaupun beda fungsinya, dia akan sama dengan turunan yang dari sini. Gitu ya. Jadi, gitu. Gitu ya. Kalau di ujung udah pasti nggak punya turunan, tapi kalau misalkan di piecewise itu maksudnya beda fungsi nih, ada perubahan fungsi di suatu selang gitu. Ini kan selang 0 sampai 20 fungsinya ini nih. Selang 20 sampai 60 fungsinya 60x min x kuadrat. Nah, di 20 ini dia punya turunan atau enggak? Harus ditinjau gradien dari sebelah kirinya 20 dan gradien dari sebelah kanannya 20. Dan waktu itu, waktu kuliah yang ini sudah saya bilang bahwa di 20 itu adalah titik singular. Kenapa? Karena turunan di sebelah kirinya dia itu adalah 30 dan turunan di sebelah kanannya itu adalah 20. Gitu ya. Cara gampangnya adalah turunin aja, tapi ini nggak ada sama dengannya di 20. Nanti baru kita tinjau. Dari di kirinya 20 dia turunannya berapa? Di kanannya 20 dia turunannya berapa? Nah, kalau sama ya berarti 20 itu punya turunan. Tapi kalau enggak, ya berarti dia tidak punya turunan gitu di 20. Nah, ini tuh sama saja sebenarnya melakukan limit gitu ya, melakukan
pencarian turunan dengan menggunakan limit. Tapi saya menyederhanakan saja, langsung saja turunkan gitu. Kalau kurang dari 20 ternyata dia 30, lebih besar dari 20 sedikit, dia gradiennya adalah 20. Jadi titik 20 itu adalah titik singular. Gitu ya. Titik 20 ini adalah titik singular. Ini sudah punya gitu ya. Titik kritisnya, kalau Bapak sekarang titik kritisnya dicari, ujung kiri, ujung kanan, saya bilang tidak perlu karena dia udah pasti minimum. Kenapa minimum? Tadi ya, kalau X-nya 0 ya udah pasti kita nggak punya lahan. Kalau X-nya 60 berarti kita juga nggak punya lahan. Gitu ya. Jadi titik ujungnya adalah 0 sama 60, tapi mereka dua-duanya minimum. Lalu 20 ini adalah titik singular. Ini sudah kita bahas di tadi. Kalau kita mau tulis lagi juga boleh. Ya, pertama titik ujung tentunya X sama dengan 0 dan X sama dengan 60. Kita punya bahwa L0 dan L60 ini sama dengan 0. Lalu titik singular, titik stasioner ini adalah titik di mana DL per DX kita sama dengan 0. Nah, kalau untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 20 nih, DX kita punya, saya tuliskan dulu, DL per DX ini akan sama dengan 50 dikurangi dengan X. Ini dapatnya dari mana, Bu? Diturunin aja. Jadi 50X turunin jadi 50. Min X kuadrat dibagi 2 adalah X gitu ya. Karena 2X dibagi 2. Nah, ini untuk X, hati-hati di sini. Ini kurang dari 20. Jadi yang pas perpindahan fungsi ini jadi tidak ada sama dengannya. Kenapa? Karena tadi kita nggak tahu di pas perpindahan fungsi itu kemiringan si grafiknya itu jadi berubah atau tidak. Gitu ya. Jadi ini karena kita tidak tahu. Makanya saya tulisnya tidak ada aja sama dengannya. Ini 20 kurang dari, ini 60 dikurangi dengan 2X. Dan kita bisa periksa gitu ya, DL per DX di X sama dengan 20. Nah, ini mestinya harus dicari gitu, apakah si F L aksen itu di 20 kurang, artinya L aksen di 20 positif ini sama atau tidak. Nah, sebenarnya ini bisa dicari dengan limit X menuju 20 dari kiri, limit X menuju 20 dari kanan, dari LX dikurangi L20 dibagi dengan L-20 gitu ya. Ini di sini adalah LX dikurangi L20 dibagi dengan L20. Gitu. Dan saya rasa dia akan sama dengan ini gitu ya. Kalau tidak yakin ya kita cari saja. Ini adalah 50X dikurangi X kuadrat dibagi 2. Nah, ini limit X menuju 20 dari kiri. L20-nya adalah 50 dikurangi 20 dikali 20 kuadrat dibagi 2. Nah, tentunya ini akan sama dengan 1000 dikurangi 1000 dikurangi dengan 400 dibagi 2, yaitu adalah 200. Gitu ya. Yang sama dengan 800. Lalu kita bagi dengan X min 20. Nah, ini akan sama dengan apa? Ini limit X menuju 20 dari kiri gitu ya. 100X dikurangi X kuadrat dikurangi 800 dibagi dengan 2 dikali X min 20. Ini disamakan penyebutnya, mestinya ini adalah 1600 ya. Nah, apakah ini bisa difaktorkan? Bisa enggak? Mestinya bisa, gitu. Bisa, dan dia sama dengan, gitu ya. Dia akan sama dengan minusnya saya keluarkan, gitu ya. Ini jadi X dikurangi 80, X dikurangi 20. Ya, bisa diperiksa sendiri. Ini akan dicoret, kalau kita masukkan 20 menjadi minus 100 dibagi 2. Kemudian minus 20. Ada yang salah? Di mana salahnya? Sebentar. Saya salah ya, di mana? Mestinya hasilnya adalah 30. Tapi kenapa ini? Oh. Yes.
1000 dikurangi 200, 800 betul. 50 X. Bukan yang dapat Oke. Bu. Kan itu udah minus, udah Ibu keluarkan, minusnya udah dikeluarkan. Jadi pemfaktorannya Ibu buat minus juga Bu. Minusnya Ibu sudah keluarkan. Pemfaktorannya bukan jadi minus juga Ibu buat, bukannya harus positif Bu. Harus positif. Sebentar. Oke. Ini saya buat negatif gitu ya, ini jadi X kuadrat dikurangi 100X ditambah 1600 sebenarnya. Maunya ke sini sih. Jadi yang ini kalau kita faktorkan kan jadi 80 kali 20 kan. Ada yang aneh sih. Sebentar. Saya ada Excel. Gini sih. Kenapa tapi betul ya. Tadi salah apa sih? Kalau kita masukkan 20 ini akan menjadi minus 20 dikurangi 80 dibagi dengan 2. Jadi ini akan menjadi 60 dibagi 2 sama dengan 30 ya. 30 sama seperti tadi yang saya bilang, masukkan saja ini 20 gitu ya. Kita akan dapat gradien yang di kirinya 20 itu adalah 30. Nah, sekarang bagaimana dengan gradien yang di sebelah kanannya? Dengan cara yang sama gitu, ini akan menjadi 50 min X kuadrat, 50X dikurang ini gitu ya, dikurangi 800. Salah. Yang sebelah kanannya itu adalah fungsinya adalah 60X dikurangi X kuadrat, L20-nya tetap sama, 800 dibagi dengan X kuadrat. Nah, kalau gini punya nggak? Bisa difaktorkan nggak? Saya keluarkan lagi, minus X kuadrat, gitu ya, min 60X ditambah dengan 800. Kita bisa faktorkan, ini adalah 40 dikali 20, gitu ya. Nah, jadi kita punya ini limit X menuju 20 dari kanan, minus X min 40 dikali X min 20. Bagi dengan X min 20, sehingga kita dapatkan yang adalah minus dari 20 dikurangi 40, yaitu sama dengan 20. Jadi, maksud saya di sini adalah bahwa teman-teman atau adik-adik nih pakai yang seperti ini, sebenarnya yang betul adalah pakai yang definisi turunan gitu ya, dari kiri dan kanan ternyata berbeda. Yang dari kiri 30, yang dari kanan adalah 20. Tapi kalau mau cara cepat, loh kok jadi ngajarin cara cepat. Tapi secara logika gini, kalau misalkan ini adalah polinomial gitu ya. Polinomial itu kan adalah fungsi yang dia punya turunan ada di mana-mana gitu ya. Jadi kita pengen di ujungnya dia, di ujungnya 20, deket-deket 20 sebelah kiri, dia itu gradiennya berapa? Gitu ya, gradiennya berapa? Dan ternyata pas berubah fungsi jadi polinomial lagi nih, gitu ya, yang turunannya ada di mana-mana, ternyata dia beda nih, gradien di kanannya sedikit dari 20. Karena gradiennya beda, gitu ya, kemiringannya beda, maka di 20 ini jadi tidak punya ini ya, tidak punya turunan. Jadi ini artinya di L20 ini tidak ada. Selain 20 ya ada. Jadi kita bisa bikin titik stasionernya, yaitu ketika dl dibagi dx itu atau L aksennya itu sama dengan 0. Kalau kita bikin yang ini sama dengan 0, X-nya sama dengan 50. Gitu ya. Padahal X-nya di antara 0 sampai 20. Berarti bukan. Yang kedua adalah di sini kita bisa ini sama dengan 0 kan, gitu ya. Jadi kita dapatkan 60 dikurangi 2X sama dengan 0, artinya X-nya sama dengan 30, masuk ke sini. Berarti kita punya gitu ya. dl plus dx akan sama dengan 0 saat X-nya sama dengan 30. Jadi titik stasionernya kita punya yaitu L-nya sama dengan X-nya sama dengan 30. Begitu? Lalu kita bisa cari L30 itu berapa? L30 berarti kita pakai yang X-nya di antara 20 sampai 60. Kita punya dia adalah 6 dikali 30 dikurangi dengan 30 kuadrat. Gitu ya.
Berarti dia akan sama dengan 1800 dikurangi dengan 900 sama dengan 900. Yang ketiga adalah titik singular yang kita sudah cari. Tidak ada itu ketika L yang sama dengan 20. Berarti ini titik singular itu L, X tidak ada saat X sama dengan 20. Berarti X20 adalah titik singular. Kita cari L20 itu adalah 800 gitu ya. Dari mana 800? Dari sini ya. Yang sama dengan 20 adalah di situ. Jadi kita bikin gitu ya. 50 dikali 20 dikurangi dengan 20 kuadrat dibagi 2 adalah 1000 dikurangi dengan 200 sama dengan 800. Nah, yang maksimum yang mana? Yang maksimum kita bandingkan dari ketiga titik kritis ini. Titik ujungnya menghasilkan 0 gitu ya, luasnya menghasilkan 0 dan titik stasionernya masih menghasilkan 900. Lalu titik singularnya gitu ya menghasilkan 800. Jadi yang paling maksimum adalah titik singular titik stasioner, yaitu ketika X sama dengan 30. Gitu. Jadi luas lahan maksimumnya adalah 900 gitu ya. Begitu? Ada pertanyaan di sini? Saya menunjukkan ini supaya besok kalau ada soal bikin aja langsung turunannya, tapi hati-hati di piecewise ya. Itu aja. Sebenarnya yang betul adalah mencari dengan menggunakan definisi ya. Dengan definisi saya sudah ajarkan, tapi kalau mau cepat turunin aja. Terus dievaluasi di kirinya 20 sedikit, dia gradiennya berapa? Di kanannya pas pindah fungsi itu dia gradiennya berapa? Kalau sama berarti turunannya ada. Kalau beda, berarti ya udah, berarti dia tidak punya turunan di situ. Yang artinya menjadi titik singular. Oke ya. Nah, ini contoh ketiga gitu. Contoh ketiga ini tentukan panjang. Jadi saya punya tali yang warna merah gitu. Lalu saya punya dinding, yang ini dinding. Bukan, tentukan panjang tangga terpendek yang menghubungkan lantai ke dinding. Oh, yang merah adalah tangga. Ini apa? Tinggi tangga 1 meter dan jarak ke dinding adalah oke. Tentukan panjang tangga terpendek yang menghubungkan lantai ke dinding. Tingginya 1 meter dan jaraknya ke dinding adalah 2 meter. Ya, jadi ini adalah tangga yang merah. Lalu pas diperiksa gitu, ketika tingginya itu 1 meter, jadi ketinggi tangganya itu 1 meter. Ini misalkan ada meteran gitu ya. Pas tingginya itu 1 meter, ternyata pas mengukur tingginya itu jaraknya ke dinding adalah 2. Gitu ya. Jadi saat si tinggi tangganya itu 1 meter, jarak si tingginya tadi pas kita ukur ke dinding itu adalah 2. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang tangga terpendek. Kenapa bisa begitu? Kan bisa jadi dia akan panjang sekali kalau misalkan dia makin ke sini ya. Bisa bayangkan kalau ini makin landai, nah, tangga kita makin panjang. Jadi makanya nggak sembarangan gitu. Artinya kalau kita makin ke sini ya juga makin panjang. Jadi kita diminta untuk mencari yang paling pendek itu kemiringannya gimana? Gitu. Kemiringannya gimana? Karena ngomongin kemiringan, berarti kita ngomongin sudut. Jadi sudutnya berapa sih supaya tangganya ini jadi paling pendek gitu. Jadi paling pendek panjangnya. Nah, kita bisa lihat di sini kita akan bagi 2 gitu ya. Tadi pas ngukur, jadi di sini mungkin ada orang gitu, tingginya 1 meter. Waduh, orang kok 1 meter tingginya ya. Ya katakan tiang gitu 1 meter. Nah, di sini sebagai patokan gitu. Mungkin dia lagi mau bangun rumah atau bangun apalah gitu ya, bangun apa gitu. Nah, di sini ada tiang, ibaratkan ini tiang dan jarak tiang ke dinding adalah 2. Berarti ini adalah tangga. Kita akan bagi 2. Kenapa bagi 2? Supaya ya mudah saja. Kenapa enggak langsung aja? Karena ada constraint 1 ini ya. Nah, kita bagi 2 gitu ya. L1 dan L2. Nah, L1 ini kalau kita misalkan tadi ini adalah sudutnya T,
maka L1 itu sama dengan ini depan dibagi miring itu adalah sin. Jadi kita tahu bahwa sin T itu adalah 1 per L1 sehingga L1-nya adalah 1 per sin T. Nah, kalau kita bikin gitu ya, bikin garis yang sejajar di sini dengan si ini, maka kita akan dapatkan bahwa sudut ini akan sama dengan sudut ini. Dan dia adalah 2. Sehingga kita punya ini adalah samping dibagi miring yang sama dengan cos, sehingga cos T kita akan sama dengan samping dibagi miring. Oleh karena itu L2 kita adalah 2 per cos T. Sehingga panjang tangga kita adalah S1 tambah L2 yaitu 1 per sin T ditambah 2 dibagi cos T. Boleh saja adik-adik bikin bahwa ini adalah kosekan T, lalu ini adalah sekan T. Boleh juga, gitu ya, boleh juga. Tapi pada akhirnya nanti lebih mudah dalam sin dan cos, gitu ya. Jadi misalkan saya lebih familiar dengan turunan dari kosekan Bu, ya sudah boleh saja kosekan T ditambah dengan 2 sekan T. Itu. Nah, apakah sekarang constraint-nya T mungkin 0 enggak? Kebayang nggak kalau T-nya 0? Kalau T-nya 0 mungkin nggak dia bakalan menyentuh si lantai. Kebayang nggak? Kalau T-nya 0 artinya kan di sini kan, karena dia kan harus gini. Kalau T-nya 0 ya udah nggak mungkin kan nyentuh lantai si ininya. Karena kan ini jadi sejajar dengan jadi dia sejajar aja gitu. Tingginya 1 terus. Nah, berarti T-nya nggak mungkin 0 nih. T-nya nggak mungkin 0. Berarti nggak punya titik ujung maksud saya. T-nya mungkin berapa? Mungkin pi nggak? Pi per 2 nggak? Kan gitu terus ya. Gitu. Mungkin pi per 2 nggak? Saya mau bawa ini ke yang lain gitu. Mungkin pi per 2 nggak? Kalau pi per 2 tidak mungkin ya. Kalau pi per 2 artinya dia lurus ke sana. Artinya dia tidak pernah akan menyentuh dinding. Kurang dari pi per 2 masih mungkin ya. Kurang dari pi per 2 itu artinya dia miring dikit. Tapi dia bakalan panjang banget ke sana. Gitu ya. Artinya dia kurang dari pi per 2. Nah kalau lebih besar dari pi per 2 ya berarti ke sana ya. Nggak akan pernah menyentuh dinding juga gitu. Artinya ya T kita ada constraint-nya. Tapi dia tidak akan pernah menyentuh 0. Dan dia tidak akan pernah menyentuh pi per 2. Artinya kita tidak punya titik ujung. Gitu. Kalau misalkan kita hanya punya ini nih, berarti yang kita punya gitu hanya titik stasioner dan mungkin titik singular. Gitu ya. Jadi antara 2 itu sehingga kita akan pakai uji turunan pertama gitu ya. Kita akan pakai uji turunan pertama. Jadi kita turunkan gitu ya si panjang kita terhadap T. Kosekan itu adalah turunannya adalah minus kosekan T dikali dengan kotangan T. Lalu sekan itu kalau kita turunkan gitu, itu akan menjadi sekan T dikali dengan tan T. Nah, kosekan T minus kosekan ini kan sepersin. Kotangan itu kan sin per cos per sin. Jadi kita punya dia akan menjadi minus cos T dibagi sin kuadrat T. Lalu yang ini sekan itu kan sama dengan 1 per cos. Tan T itu adalah sin per cos. Sehingga kita punya dia akan menjadi 2 dikali sin T dibagi cos kuadrat T. Nah, titik stasioner itu dia artinya kita mencari titik di mana turunannya itu sama dengan 0. Nah, dia akan tercapai sama dengan 0 jika si ini akan sama dengan 0 jika si cos T dibagi sin kuadrat T ini sama dengan 2 sin T dibagi cos kuadrat T. Kalau kita kalikan silang gitu ya, karena mereka tidak mungkin 0 dan pi per 2, jadi dua-duanya ini nggak mungkin 0, gitu ya, nggak mungkin 0. Jadi kita punya, kita boleh kalikan saja, ini menjadi cos pangkat 3T sama dengan 2 sin pangkat 3T. Jadi kita punya tan pangkat 3T itu sama dengan setengah. Jadi titik stasionernya adalah T, di mana yang menyebabkan bahwa tan T kita itu adalah 1/3 dari setengah. Ya, atau di sini sudah diberikan oleh Pak Hendra, dia adalah 0,67. Nah, karena kita pengennya pakai uji turunan pertama, jadi kita uji turunan pertamanya
Gitu, ini adalah P aksen. Tadi ini 0,67, nggak nyampe 0 dan nggak nyampe pi per 2. Kita uji di kanan dan di kirinya ini berapa. Di kanannya 6,7, katakan berapa yang mudah? Pi per 3 gitu. Pi per 3 itu adalah 3,14 dibagi 3 gitu ya. Jadi artinya dia 1, nah, kalau kita coba pi per 3 di sini, berarti kita punya dia positif atau negatif. Kita periksa di sini cos pi per 3 berapa? Jadi kita periksa di P aksen. Cos pi per 3 adalah kita periksa di P aksennya ya. Jadi kita periksa, ini kan ada 2 ruas nih berarti kan. Kita periksa P aksen dari pi per 3 adalah minus cos pi per 3 dibagi dengan sin kuadrat pi per 3. Di situ Pak Hendra udah bilang ya negatif positif. Tapi ini harus diperiksa. Ditambah dengan 2 dikali sin pi per 3 dibagi dengan cos kuadrat pi per 3. Hayo, ini berapa? Minus cos pi per 3 sama dengan? Masih ingat berapa? Minus setengah, Bu. Oke, yang bawah sama dengan? Ini sin kuadrat pi per 3. 2 per 3. 2 per 9. Apa? Setengah akar 3 dikuadratkan ya. Artinya 3 per 4. Ya, Ridwan. Iya. Ya, ini adalah seperti setengah akar 3, yang di sini adalah setengah dikuadratkan. Berarti ini kita punya setengah dibagi dengan 3 per 4, ditambah dengan 2 dikali setengah akar 3 dibagi dengan 1/4. Jadi kita punya, ini akan sama dengan berapa? Karena ini kita coret gitu ya. Dipindah ke atas menjadi 2 per 3 ditambah dengan 4 akar 3. Positif atau negatif? Positif atau negatif ini? Positif, Bu. Berarti di sini positif nih, di kamarnya pi per 3 ini positif, berarti pindah kamar negatif. Artinya dia turun lalu dia naik. Gitu ya. Artinya dia turun terus naik. Berarti jarak terpendek artinya minimumnya di mana? Ya di 0,67. Gitu ya. Jadi titik yang 0,67 ini adalah titik yang paling pendek gitu. Yang menyebabkan si tanggal kita paling pendek. Nah, di seterusnya kan panjangnya berapa gitu ya. Artinya kita diminta untuk L 0,67 ini berapa? 0,67 ini berapa? Nah, kalau teman-teman nggak bisa pakai ini sebenarnya bisa dengan cara lain ya. Artinya kita punya, misalkan nggak boleh pakai kalkulator. Pada kenyataannya kuis dan ujian boleh pakai kalkulator ya. Tapi kalau misalkan kepepet nggak bisa gitu, kita punya bahwa saya berikan cara lain gitu, bahwa tante kita adalah 1 dibagi akar pangkat 2, akar pangkat 3 dari 2. Jadi kita bisa bayangkan tante gitu ya, tante kita adalah 1/4 akar 3 dari 2. Jadi tan itu adalah depan dibagi samping gitu ya. Berarti depannya adalah 1, sampingnya ada akar pangkat 3 dari 2. Jadi kita bisa cari gitu ya, miringnya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah dengan akar pangkat 3, 2 dikuadratkan. Cantik sekali ini ya angkanya. Ini akar 1 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 4. Waduh, cantik banget ya. Artinya gitu ya, nanti kita bisa bikin bahwa panjangnya itu adalah 1 dibagi sin T gitu ya. Sin T di sini, sin itu adalah depan dibagi miring, tapi kita tahu sepersin artinya kosekan adalah miring dibagi depan. Berarti ini akar 1 ditambah akar pangkat 3 dari 4, lalu ditambah dengan 2 dikali dengan tentunya adalah miring dibagi dengan itu ya. Sama aja jelek. Sama aja harus pakai kalkulator. Bisa jadi tidak perlu pakai kalkulator ya. Itu. Jadi bisa dengan menggunakan ini ya. Jadi tanpa kalkulator juga bisa gitu maksud saya.
Kalau enggak ya masukin aja 0,67. Hasilnya adalah ini. Sudah. Jadi kok sudah. Ini adalah contoh lain gitu ya. Nah, tentukan titik pada hiperbola yang terdekat ke titik Q sama dengan 5,0. Saya akan mencoba apa ya? Coba. Bisa ngajar. Oke ya. Jadi misalkan sebenarnya ini bisa nggak sih Bu dikerjakan dengan menggunakan yang lain? Saya akan ajarkan, jadi ajarkan nggak baik dong. Kita gambar fungsinya dulu ya. Kalau tadi kan kita pakai ini ya, artinya kita mencari gitu titik stasionernya apa. Pada intinya adalah kalau misalkan besok dipakainya di yang rumit gitu, salah satu indikasi bahwa dia itu titik minimum atau maksimum adalah turunannya sama dengan 0. Dan kecepatan di sebelah kiri dan kanannya gitu berbeda. Jadi kalau dulu saya programming gitu ya, misalkan bikin program, saya selalu nyari yang gradiennya itu kurang dari 0. Jadi kalau kurang dari 0, dia harus geraknya kemana gitu. Jadi itu yang dulu saya lakukan gitu kalau bikin program gitu ya. Jadi kalau bikin program, gimana caranya untuk menentukan titik yang minimum? Salah satu cirinya adalah saya pakai turunan pertamanya. Turunan pertamanya kalau negatif saya harus gerak kemana, kalau positif harus gerak kemana, kayak gitu. Jadi ini dipakainya di situ ya. Kalau besok di tingkat 2, di tingkat 4, di tingkat 3 gitu, untuk mencari minimum dan maksimum dipakainya di situ. Turunan pertamanya dia harus geraknya kemana. Cuman kalau seperti ini gitu ya, fungsinya masih eksplisit seperti ini ya, sebenarnya teman-teman nggak bisa lihat itu saya. Sebentar ya. Teman-teman bisa langsung pakai ini aja. Minta bantuan Wolfram atau itu sebenarnya udah bisa gitu ya. Kalau fungsinya eksplisit. Masalahnya besok kalau udah punya masalah yang lebih rumit itu nggak eksplisit gitu. Banyak sekali yang tidak eksplisit. 2 dibagi dengan cos X gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kita punya tadi masalah kita adalah fungsi yang hanya di 0 sampai 2pi gitu ya. Artinya kita hanya meninjau di 0 sampai 2pi. 2pi itu 0 sampai pi per 2. Pi per 2 itu 1,5 lah. Saya ibaratkan di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat dia akan minimumnya itu ada di sini. Minimumnya ada di sini dan kita bisa tahu bahwa titiknya itu 0,67 dan kita punya tadi 0,67 benar. Dan dia nilainya itu adalah 4,16. Gitu ya. Jadi kalau dengan gambar kita jadi sangat mudah. Oh, kita mau meninjaunya di mana? Fungsi itu akan minimum di selang 0 sampai pi per 2 itu ketika kapan? Ya, ketika X-nya sama dengan 0,67 dan nilainya itu adalah 4,16. Gitu. Jadi kalau fungsinya masih eksplisit gitu, artinya fungsi ini kan masih eksplisit nih, gampang gitu. Ini buat orang programming ini gampang banget gitu, karena gambarnya masih gampang gitu. Tapi kalau misalkan nanti pada suatu tingkat 2, 3, 4, fungsi kalian tuh nggak akan seperti ini. Percaya sama saya, fungsinya nggak akan seperti ini. Tidak akan semudah ini, dan bisa jadi variabelnya tuh nggak cuma 1. Bisa jadi ada 10, 11 gitu. Jadi sangat tidak mungkin untuk adik-adik menggambar fungsi adik-adik itu seperti apa. Nah, ini gunanya adalah yang tadi ya, ide dari tadi itu adalah bahwa F aksen kita itu adalah salah satu cara untuk mencari si nilai minimumnya. Gitu. Jadi nanti teman-teman bakalan belajar mungkin ya di tingkat 2, nggak tahu programnya akan sama siapa atau enggak pakai software gitu, karena software sekarang juga udah banyak. Tapi tanpa tahu dia kenapa begitu, biasanya jadi susih jadinya susah untuk menjelaskan gitu ya. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman tuh kalau pakai software gitu tahu software itu ngapain, karena bisa jadi nggak applicable ke kasus adik-adik gitu.
Kok saya jadi ke situ? Jadi gitu ya. Kalau eksplisit ya mudah aja, gambar aja, cari aja yang paling minimum di mana. Gitu. Cari aja yang paling maksimum di mana. Kalau eksplisit sangat mudah. Cuman masalahnya kan kalau nggak eksplisit gimana? Kalau nggak eksplisit ya harus cari dulu L aksennya di mana. Begitu ya, itu maksud saya. Jadi kalau ini fungsi-fungsi ini masih sangat eksplisit gitu ya. Jadi misalkan saya punya ini hiperbola x kuadrat min 4y kuadrat sama dengan 4. Kalau kita gambar gitu ya. Kalau kita gambar, di manakah dia berada? Di sini. Jadi kalau kita gambar, ini adalah x kuadrat gitu ya. Dikurangi dengan 4y kuadrat. Ini sama dengan 4. Ini hiperbolanya adalah seperti ini. Dan kita diminta untuk mencari jarak terdekat dari 5,0. Tentunya secara intuitif gitu, secara intuitif 5,0 kan di sini nih. Jarak terdekatnya kalau enggak ya di kuadran 1 ya di kuadran 4. Jadi kita bisa mempersempit permasalahan kita bahwa X kita itu positif aja gitu. Enggak mungkin kan 5,0 terus jarak terdekatnya adalah di sini atau di sini gitu. Jadi maksud saya adalah kita persempit dulu saja masalah kita. Artinya ya terdekatnya berarti kalau enggak di X ya pasti lebih besar dari 0, tapi Y-nya bisa dua-duanya. Karena kan jaraknya di sini ya. Kita pengennya dia jarak terdekat ke 5,0. Secara intuisi pasti kalau enggak di sini ya di sini. Tapi berapa tepatnya? Nah, itu harus kita cari. Begitu. Jadi kalau kita gambar seperti tadi, istirahatnya sebentar dulu ya. Yang ini gini, terus gini, 5,0 salah, bukan gitu Bu. Di sini, terus di sini adalah 2, 5,0 adalah di sini, gitu katakan ini adalah titik adik-adik. Kita diminta untuk mencari jarak terdekat ke kurva ini. Katakan berarti mungkin akan ada 2 karena ini simetri gitu ya. Saya katakan saja ini adalah titik P. Tentunya X-nya lebih besar dari 0, tapi Y-nya boleh negatif atau positif ya. Jadi kita punya ini. 5,0 jaraknya tentunya seperti tadi, jaraknya itu adalah akar dari 5 min X dikuadratkan ditambah dengan supaya cantik ini adalah X dikurangi 5 dikuadratkan ditambah dengan Y kuadrat. Dia ini adalah jaraknya, tapi meminimumkan jarak sama saja meminimumkan jarak kuadrat. Jadi kita punya ini ya. Dengan catatan bahwa Y kita gitu X kuadrat ditambah 4Y kita sama dengan 4. Jadi kita bisa ganti gitu ya. D kuadrat D ini adalah fungsi dari X saja. Yang ini akan menjadi 5 kuadrat ditambah dengan Y-nya, Y kuadratnya adalah kita bisa cari di sini adalah min 4 sama dengan 4Y kuadrat. Berarti ini adalah X kuadrat dibagi 4, X kuadrat dikurang 4 dibagi dengan 4. Ini adalah fungsi kita. Jadi di sini mungkin bisa eksplisit juga, jadi ini sangat mudah gitu ya. Kita bisa bikin fungsi Y akan sama dengan gitu ya, X min 5 kuadrat gitu ya. Kuadrat, lalu kita ditambah dengan X dibagi, ini adalah X, ini X kuadrat gitu, dikurangi dengan 4 dibagi dengan 4. Nah, ini adalah fungsi kita. Oh, di manakah dia berada? Nih, hilang. Oh, tidak bisa. Kenapa? Oh, di sana. Jadi kita tahu bahwa ya minimumnya dia berapa? Minimumnya dia ternyata dia 1,4. Jadi ini mudah saja. 4,4 adalah 4,4. Saya salah ya fungsinya. Benar. Mestinya ada 2, mungkin dia ada 2. Tidak juga ya. Oke, artinya X kita gitu ya, X kita itu adalah 4. Jadi X kita adalah 4. Y itu adalah 4, ini adalah jaraknya. Jadi kalau X kita 4, ya kita ada 2 ya. Ini kan adalah minimum dari si ini nih. Minimum dari fungsi ini. Minimum dari fungsi ini gitu ya. Ini D minimum, ini pasti pas saat stasioner. Saya yakin dia saat stasioner, kalian bisa periksa sendiri.
di aksen 4 itu akan sama dengan 0. Bisa diperiksa ya bahwa di aksen 4 ini akan sama dengan 0. Gitu. Lalu ternyata di 4 ini adalah nilai yang paling minimum, yang sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 adalah stasioner, bisa teman-teman periksa. Dan Y sama dengannya berapa? Berarti Y-nya ada 2 gitu ya. Kalau kita punya ini berarti dia akar plus minus akar dari X kuadrat min 4 dibagi 4. Nah ini berapa? Dia plus minus akar dari 16 dibagi 4 dibagi 4 gitu ya. Ini sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan plus minus akar. Gitu. Jadi saat 4 gitu dia sama. Kalau enggak bisa juga sih yang tadi. Jadi X kuadrat saya munculkan lagi. Dikurangi 4Y kuadrat gitu ya. Sama dengan 4. Jadi bisa dilihat bahwa saat 4 ya dia sama dengan 1,732 itu sama dengan akar 3. Gitu ya. Jadi kalau eksplisitnya mudah banget sekarang. Tapi masalahnya adik-adik nanti kalau udah real life gitu ya, udah real, masalah real, jarang banget gitu ketemu fungsi yang cuma 2P ubah, 3P ubah gitu, jarang sekali. Jadi kemungkinan besar adik-adik akan menemukan variabel yang bisa. Kalau di kalkulus kan diajarinnya nanti cuma 1 variabel dan 2 variabel ya. Kalau di tingkat akhir sih ya variabelnya banyak deh, percaya sama saya. Gitu. Udah, begitu saja. Jadi maksudnya ini harus dicari titik stasioner, titik ujungnya kalau ada, gitu ya, sama titik singular, gitu ya. Satu lagi masalahnya adalah biasanya mematematikakan apa yang dari soal cerita, itu yang sulit sih. Di matematikanya gimana? Kalau udah ketemu fungsi begini mah mudah gitu. Udah ketemu fungsi seperti ini, adik-adik gambar, ya selesai, minimumnya maksimumnya ketemu. Cuman gimana caranya bisa ketemu ini? Itu adalah pertanyaan lain gitu. Jadi ketemu si fungsi ini itu adalah suatu apa ya? Kalau saya bilang suatu kemajuan yang sangat besar gitu. Artinya kalau udah sampai sini intinya mah tinggal nyari maksimumnya berapa. Cuman untuk nyampe si ini itu adalah PR yang sangat besar. Ya. Jadi biasanya masalahnya adalah untuk nyampe si ini itu gimana? Untuk nyampe si ini itu kayak gimana? Saya kerjakan dulu nanti setelah istirahat supaya biar teorema nilai rata-rata saja. Jadi ini saya hanya ingin memberikan fungsinya itu apa ya. Jadi saya punya sebuah pulau kecil gitu ya, pulau kecil. Kalau begini bacanya sedikit-sedikit ya. Sebuah pulau kecil, ada pulau kecil di sini, digambar dulu pulaunya. Lalu berjarak 2 km dari titik terdekat P pada garis pantai, suatu pulau besar. Jadi ada pulau besar di sini, pulau besar gitu ya, pulau besar katakan besar sekali. Lalu dia punya jarak terdekatnya ke garis pantai adalah 2 km. Ya, ini jarak terdekatnya ke garis pantai 2 km. Lalu jika seseorang di pulau tersebut dapat mendayung perahu dengan laju 3 km persegi, 3 km per jam, jadi dia mendayung perahu gitu ya, mendayung perahu dengan kecepatan 3 km per jam. Lalu dia berjalan kaki di pantai 4 km per jam. Jadi di mana ia harus berlabuh agar sampai di Q yang berjarak 5 km dari P dalam waktu yang paling singkat. Oke. Kalau berlabuh mestinya masih di garis pantai gitu ya, masih di garis pantai. Enggak mungkin kan ya di pantai gitu. Ini gimana sih berjalan kaki di? Oh, saya mengerti. Jadi ini ada Q gitu ya, yang dia jaraknya dari titik P itu adalah 5 km.
Lalu dia bisa berjalan gitu dengan kecepatan 4 km per jam. Begitu. Begitulah masalahnya. Jika jadi ada pulau kecil, terus dia jaraknya terdekat di titik P di garis pantai itu 2 km. Lalu jika seseorang di pulau tersebut dapat mendayung perahunya, jadi pas mendayung perahu kecepatannya adalah 3 km per jam, lalu dia jalan kaki dari pas berlabuh gitu, bisa jadi labuhnya di sini gitu ya, atau di mana, dia adalah 4 km per jam, di mana ia harus berlabuh agar dikinya, ya agar sampai diki yang jaraknya 5 km dari P. Gitu ya. Secara intuitif gitu, tanpa menghitung, ya tentunya dia harus berlabuh di titik P. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kecepatan jalan kakinya itu lebih besar dari kecepatan si perahu berlayar gitu ya. Jadi ya kalau kecepatan jalan kakinya lebih besar, ngapain jarak berlayarnya lebih jauh gitu ya. Jadi ya dia layar aja paling dekat gitu. Artinya paling dekat dia yaitu adalah titik P. Dan titik P ini jaraknya ke kiri ada. Itu kalau secara intuitif. Tapi benar nggak intuitif kita gitu? Kira-kira gimana? Jadi artinya banyaknya gitu ya, di mana dia harus berlabuh. Saya kayak masuk. Oke. Ini soal tidak lengkap gitu ya. Bu. Khusus saya ya, Perli. Bukannya Q-nya di pantai ya Bu, jadi ngebuat segitiga siku-siku Bu. Nah, iya, ini kan interpretasi saya bisa di sini ya, Perli. Ini soal tidak lengkap. Makanya saya bilang ini interpretasi orang bisa beda-beda gitu. Bisa Q-nya ada di sini, bisa Q-nya ada di sini. Nanti dia akan memberikan jawaban yang berbeda-beda gitu. Kebayang nggak? Ini soal tidak lengkap. Q-nya ada di mana? Jaraknya ke 5 km dari P. Ya di mana? Apakah Q-nya itu di pantai? Apakah Q-nya itu di bibir pantai yang sama gitu? Ini tidak lengkap ya. Jadi maksudnya ini interpretasi setiap orang bisa berbeda. Itu? Oke ya Bu. Gitu ya. Jadi ini bisa juga orang mikir kayak Farli, bisa juga orang mikir di sini Q-nya gitu kan, dia bisa aja di mana aja gitu Q-nya ya, asalkan dia jaraknya adalah 5 km. Tapi supaya bisa dikerjakan memang Q-nya harus di sini. Begitu? Tapi secara intuitif tadi ya bisa apa? Bisa bilang bahwa ya dia harus ke P gitu. Kenapa? Karena kebayangkan kalau misalkan di sini berarti dia berlayarnya makin jauh nih, padahal kilometer dia gitu. Atau enggak? Kita bisa kerjakan. Ya, kita kerjakan gitu ya. Karena kalau seperti ini jarak tempuhnya jadi makin besar sih memang. Kalau dia ke sini kan makin kecil. Kalau dia ke sini juga makin kecil. Ayo kita kerjakan. Jadi misalkan tadi di pantai gitu ya, seperti ini. Asumsikan bahwa Q adalah di garis pantai juga, di mana dia harus berlabuh. Nah, berarti kita punya, karena dia pengennya paling singkat, berarti waktu yang dibutuhkan untuk sampai Q itu adalah, misalkan ini titik R-nya itu adalah tempat berlabuhnya si perahu gitu. Jadi R bisa sama dengan P, bisa sama dengan Q. Berarti kita perlu jarak antara si pulau kecil ke R. Katakan X adalah di sini, berarti di sini adalah 5 min X. Kita punya jarak pulau ke R itu adalah X kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya, pulau ke R. Akar dari X kuadrat. Jadi R ke Q itu adalah 5 min X.
Jadi kita bisa dapatkan ini jaraknya. Berarti kita punya T-nya, T totalnya adalah T pulau ke R ditambah dengan T R ke Q. T pulau ke R itu adalah jaraknya adalah ini, dibagi dengan kecepatannya adalah 3. Lalu R ke Q adalah 5 min X dibagi dengan 4. Bisa jadi tidak itu, Bu. Jadi coba intuisi ya. Intuisi juga bisa salah. Oke, jadi kita punya fungsinya adalah ini. Intuisinya adalah ini. Kita bisa gambar di sini gitu ya. Bisa gambar di sini. Bisa gambar. Tapi mestinya adik-adik kerjakannya cari titik ujungnya berapa gitu, titik stasionernya berapa. Kalau kita bisa lihat di sini dia punya ini ya, dia punya titik ujung dan dia punya nggak tahu punya stasioner atau enggak. Tapi dia punya titik ujung. Artinya X-nya boleh 0 loh, artinya dia di titik P. Dan X-nya boleh 5 loh, artinya dia di titik Q. Jadi dari pulau langsung ke titik P atau dia langsung ke titik Q. Jadi dia punya titik ujung ya. Ujungnya adalah 0 atau 5. Tuh. Terus apa lagi? Nanti kita cari gitu ya. Di mana dia? Y sama dengan SQRT dari X kuadrat gitu di tambah 4. Lalu kita bagi dengan 3, kita tambah dengan 5 min X, 5, lalu min X, kita bagi dari. Oke. Kalau kita cari di sini, maka tadi kan pengennya di 0 sampai, ternyata tidak ya, 0 sampai 5 gitu. Nah, dia minimumnya ternyata di, gimana dia minimum? Kalau kita lihat di sini, dia minimumnya di 0,96, 0,94, 0,93, 0,92, 0,91, 0,91. Oke, minimumnya dia ada di sini. Oh, jadi ternyata tidak nih, ternyata tidak di ujung-ujungnya. Ya. Ternyata tidak di ujung-ujungnya. Malah di ujungnya malah paling gede nih ternyata. Karena jaraknya berarti jarak tempuhnya karena besar gitu ya. Kalau di titik P berarti intuisi saya salah gitu ya, bisa jadi salah, namanya juga manusia. Intuisi saya bisa salah gitu. Oh, ternyata kalau ke titik P baru ke titik Q dia makin gede nih waktu yang dibutuhkan. Kenapa? Karena jarak yang ditempuh juga makin besar. Ya kalau kita ke sini dulu ya jarak tempuhnya makin kecil. Dan ternyata yang bikin paling singkat itu adalah di sini ya. Di titik di saat di R-nya itu adalah 2,268. Jadi jaraknya ke titik P itu adalah 2,268. Nah, caranya seperti kemarin ya. Jadi ini mestinya dicari dulu titik ujungnya gitu. Titik ujungnya adalah X sama dengan 0, X sama dengan 5, jadi bisa dicari berapa. Lalu titik stasioner itu adalah DT total dibagi dengan DT kecil, ini sama dengan. Ini mestinya dapatnya adalah yang tadi ya, dapatnya adalah X-nya, dapatnya ini X-nya gitu sama dengan 2,268. Nah ini bisa diperiksa. Itu yang menyebabkan T kita paling kecil. Gitu. Jadi kalau eksplisit mudah sekali. Tapi kalau implisit ya nggak tahu ya. Ini sangat mudah. Apalagi dengan bantuan sekarang sudah banyak aplikasi yang. Oke, kita istirahat dulu 5 menit. Nanti selanjutnya kita akan belajar teorema nilai rata-rata. Kalau masih ada waktu, saya mau review untuk tulis nanti malam. Jadi kalau mau nanya untuk tulis nanti malam juga boleh gitu ya. Yang kurang jelas yang mana bisa dibahas lagi. Oke deh.
semua terurai canda-canda, menatapi senyuman yang terlihat saat itu. Detik itu juga ku berhenti berhayal, seperti semua terjadi. Sinarnya mentari perlahan meredup, memahami tentang makna hari ini kan berganti. Takkan kemana-mana cahaya harap kalahkan gelap yang hadir, ikut menyapa, menyekap batin yang mengadu, diam berseduh, menatapi senyuman yang terurai saat itu. Detik itu juga ku berhenti berhayal, seperti semua terjadi. Sinarnya mentari perlahan meredup, memahami tentang makna hari ini kan berganti. Tak bisa pungkiri, tetap tertera padamu. Ku kan diam di ruang kulit merangkai cerita. Takkan kemana-mana, takkan kemana-mana, walau gusar menghalangi suka. Terdengar samar suara tentang resah, berbisik pelan dengan tatapan penuh luka lara. Terdengar samar suara tentang resah, berbisik pelan dengan tatapan penuh luka lara. Takkan kemana-mana, hilang entah kemana. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah
masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Ya, saya ngomong ternyata saya mute. Nah, jadi ini adalah materi terakhir kita sebelum UTS. Untuk kuis nanti tidak sampai materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi cuma sampai 3.3, 3.4, 3.5, dan 3.6 itu tidak dikuiskan gitu ya, tidak diujikan di dalam kuis. Nah, ini diujikan di dalam ujian. Nah, salah satu penerapan dari teorema nilai rata-rata pada turunan itu adalah ini. Jadi untuk membuktikan bahwa Pak Jono berbohong, kita bisa menggunakan teorema nilai rata-rata. Nah, bilangnya gimana nih? Pak Jono bilang nih bahwa Pak Jono beli mobil baru, lalu dia mengendarainya. Terus katanya dia sudah menempuh jarak 183 kilo dalam 3 jam. Cepat sekali ya. Tidak juga sih, sama saja seperti travel mungkin, lebih lambat. Tanpa pernah melampaui 60 km per jam. Jadi bilangnya, saya sudah menempuh 180 kilo dalam 3 jam. Terus Pak Jono bilang, nggak pernah loh melampaui 60 km per jam. Terus, kamu pasti bohong Pak Jono, mana mungkin? Buktinya gimana? Gitu. Buktinya adalah menggunakan teorema nilai rata-rata pada turunan. Nah, karena jarak itu turunannya adalah kecepatan, tentunya kita akan bilang bahwa Pak Jono ini pernah melampaui 60 km per jam. Ya. Gimana caranya? Nah, kita punya teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata bilang seperti ini. Bahwa kalau misalkan kita punya F kontinu pada selang tutup AB, jadi saya gambarkan F kontinu pada selang AB gitu ya. Saya punya di sini A, saya punya di sini B. Ya kontinu artinya tidak pernah putus, ini pulpen gitu, katakan seperti ini. Katakan seperti ini. Hanya tidak harus di sumbu X ya, tapi ini adalah B, jadi ini adalah FB, ini adalah FA gitu. Oke. Jadi kalau saya punya seperti ini dan dia punya turunan untuk setiap AB karena mempunyai turunan pada AB, jadi dia kontinu dan terdiferensialkan pada AB, maka terdapat suatu C sedemikian sehingga gradien di C-nya itu sama dengan gradien di titik ini ya. Pas kita tarik
Jadi ada C yang gradiennya itu sama-sama ini, garis ini. Jadi kalau kita tarik garis ini, gradien dari garis yang menghubungkan titik ujungnya, ini kan titik ujung gitu ya. Yang titik ujungnya adalah A dan B. Jadi saya tarik garis, gradien garis ini gradiennya adalah FB, itu FA-nya di sini gitu ya. Min FA dibagi dengan B min A. Ini adalah gradien garisnya. Pasti ada titik C, gitu. Pasti ada titik C. Ada titik C di antara A, B yang gradiennya itu sama. Contohnya, misalkan adalah di titik ini. Saya punya titik C di sini, dia gradiennya akan sama dengan ini. Ada lagi enggak? Ya, mungkin ada atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin ada di sini lagi, gitu ya. Jadi pasti ada titik C. Nah, kalau kayak gini kan pusing nih. Supaya mudah, supaya lebih biasanya diaplikasikannya di sini. Jadi saya punya gitu ya, A, B-nya yang sama. Jadi misalkan saya punya ini, gitu ya, ini A, ini B gitu. Ya boleh saja A sama B-nya tidak di 0 gitu, katakan di sini. Ini A, ini B. Gitu. Kalau saya punya seperti ini, maka gradien garis yang ini, gradien garis ini gitu ya. Ini adalah FA, ini adalah FB, maka gradien garisnya, ini garis yang menghubungkan titik ujungnya, itu adalah FB min FA karena sama, gitu ya, dibagi B min A, ini akan sama. Nah ini artinya berarti pasti ada C sehingga dia itu gradien yang lainnya itu 0. Nah, teorema nilai antara cuma mau bilang gini, kalau misalkan fungsi kita itu kontinu dan dia punya turunan di mana-mana di selang AB, maka pasti ada C di antara A, B yang dia itu gradiennya sama dengan gradien garis kalau misalkan kita tarik garis dari titik ujungnya. Gitu ya. Itu si teorema nilai antara. Kalau misalkan ini adalah gradien titik ujung, gradien garis gabung apa ya? Yang dibuat dari titik ujungnya. Dibuat titik ujung. Oke? Nah, kalau misalkan kita punya ini untuk membuktikan bahwa Pak Jono itu berbohong, gitu ya, berarti kita ini ilustrasinya Pak Hendra. Jadi kalau mau bilang Pak Jono ini bohong, tadi kan kita punya jarak nih. Jadi pertama misalkan dia di A, gitu ya, dia di B, lalu jarak tempuh dari A ke B ini adalah 183 km selama 3 jam. Tentunya kecepatan gitu ya, rata-rata gitu ya, kecepatan rata-ratanya adalah FB ini adalah 133 dibagi 3. Ya. 183 dibagi 3 yang kita tahu ini adalah 61 km per jam. Jadi kata teorema ini kan berarti waktunya ini 0, waktunya di sini 3. Jadi kata teorema nilai rata-rata karena kecepatan itu adalah fungsi yang selalu kontinu dan dia punya turunan di mana-mana gitu ya. Maka karena jarak itu adalah fungsi yang kontinu, karena kan ini jaraknya, V ini adalah turunannya kan. Jadi jaraknya ini, jarak tempuh si mobil gitu ya, jarak tempuh si mobil ini kan pasti kontinu, nggak mungkin jarak tiba-tiba jadi nggak ada. Gimana? Loncat atau terbang itu, kita kan ngomongin mobil gitu ya. Artinya jaraknya mobil ini, jarak tempuhnya mobil ini pasti kontinu. Dan dia pasti punya turunan. Artinya ya kalau dia berhenti ya kecepatannya 0 gitu ya, dan sebagainya. Artinya dia punya kecepatan juga kan setiap waktu. Jadi V aksennya ini ada. Maka teorema nilai ini kontinu gitu ya di 0,8183 ya, karena ini jarak tempuhnya dari 0 sampai 183 di T, karena T itu domainnya berarti di 1 sampai 3. Jadi 0 sampai 3 gitu, maka menurut teorema nilai rata-rata pasti ada V ini adalah S aksen gitu ya, pasti ada T, pasti ada C, sehingga gitu ya, sehingga si kecepatannya dia adalah V 183 dikurangi dengan S0 dibagi dengan S3 maksud saya, dibagi 3 dikurangi. Ini artinya S3 kita ya 183 gitu ya. Pas 3 jam dia sudah menempuh 183 kilo. S0 kita ya 0. Jarak kita kan di 0.
Terus 3 jam dikurangi dengan 0. Ini adalah 61. Pasti ada C di antara 0 sampai 3 yang dia itu pernah kecepatannya itu adalah 61 km per jam. Begitu. Jadi ini pembuktiannya bohong Pak, menurut teorema nilai rata-rata bahwa Bapak pernah loh di suatu waktu ya C di antara 0 jam sampai 3 jam Bapak tuh pernah menempuh kecepatannya adalah 61 km per jam. Gitu. Jadi ini menurut teorema nilai rata-rata bisa buktikan bahwa begini ya. Begitu ilustrasinya seperti ini gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Iya. Kenapa? Jadi nanti ditulisnya kalau ada soal gitu Pak Jono bohong gitu Bu. Jadi kesimpulannya atau gimana Bu? Iya, kalau gini Pak Jono berbohong karena menurut Pak Jono gitu ya, Pak Jono berbohong karena karena menurut teorema nilai rata-rata TNA gitu ya, TNA pada turunan. Jadi kita punya fungsi S gitu ya, ST adalah ST seperti ini gitu ya, S0 kita adalah 0 dan S3 adalah 183, maka karena S adalah fungsi kontinu dan dia punya turunan di mana-mana, maka pasti ada C, sehingga S aksen C kita adalah S3 dikurangi S0 dibagi dengan waktunya, yaitu 3 dikurangi 0. Yang sama dengan 61. Sehingga ada suatu waktu gitu, artinya ada suatu waktu C, sehingga kecepatan mobil Pak Jono itu lebih besar dari 60 km per jam. Jadi artinya dia 61 km per jam. Begini jawabannya. Oh, BTW lagi. Ngomong-ngomong, nanti malam tidak ada esai ya. Jadi soalnya akan ada 10. Saya lupa lagi ada berapa ya. Nanti saya tuliskan, intinya tidak ada esai. Esai diganti dengan isian singkat terstruktur. Isian singkat terstruktur itu apa? Jadi kalau misalkan isian singkat terstruktur itu ada ini gitu ya. Jadi untuk menjawab ini butuh ini, untuk menjawab ini butuh ini. Gitu ya. Jadi terstruktur. Jadi kalau salah satu biasanya salah semua. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, nanti adik-adik diminta untuk mengupload jawaban. Artinya bisa jadi nih misalkan jawaban yang atas nih jawabannya adalah 2, ternyata adik-adik 3, padahal jawaban keduanya itu kan bergantung terhadap jawaban yang atas nih. Jadi kalau ini udah salah semua kan. Jadi kalau caranya benar nanti kita consider kita mempertimbangkan itu. Oke? Ada pertanyaan? Ada isian singkat, ada pilihan ganda, dan isian singkat terstruktur. Gitu ya. Nanti itu, intermezzonya adalah itu. Teorema nilai rata-rata pada turunan, masih ada pertanyaan atau tidak? Nah, aplikasi yang lain adalah untuk membuktikan bahwa di suatu selang tersebut ada nilai ekstrimnya. Jadi contohnya yang ini, kalau saya punya FA dan FB-nya sama, dan dia kontinu di mana-mana, maka saya bisa bilang bahwa di A sama B ini pasti ada nilai ekstrimnya. Nilai ekstrimnya nggak tahu minim atau maksimum. Gitu ya. Jadi tapi ada nilai ekstrimnya. Nah, ini adalah buktinya gitu ya. Jenjang untuk kasus FA dan FB ini sama gitu. Maka rata-rata menjamin adanya C sehingga sedemikian sehingga F aksen C-nya sama dengan 0. Begitu. Jadi F aksennya nanti adalah titik stasioner. Gitu aja sih. Tapi secara gambar ini. Jadi lebih mudah memang pakai gambar gitu ya. Kalau FA sama dengan FB ya pasti ada C gitu. C-nya di sini. Yang dia itu menghasilkan F aksen C-nya itu sama dengan 0. Sama dengan 0 artinya nanti titik ekstrim kita adalah titik stasioner. Tinggal nyari aja dia itu maksimum atau minimum. Kan tinggal dibandingin aja. FC-nya apa? FC yang mana yang menghasilkan paling maksimum? FC
C mana yang menghasilkan dia min. Itu aja sih. Terus apa lagi ya? Oh, ini Pak Jono udah udah dibuktikan ya sama Pak Indra. Nah, ini yang lainnya gitu diketahui ini hitunglah rata-rata. Nah, kalau rata-rata fungsi itu berarti tidak perlu nyari C-nya. Itulah nilai rata-rata F dan tentukan C sedemikian O. Jadi nilai rata-rata fungsi itu artinya ini ya. Rata-rata fungsi itu seperti tadi. Jadi kita mencari F1 dikurangi F0 dibagi dengan S1 min 0. Jadi kalau rata-rata fungsi di A, B bisa saya bilang dia adalah FB min FA dibagi dengan B min A. Ini adalah rata-rata fungsi. Biasanya disuruh mencari sehingga si rata-rata fungsinya itu disuruh nyari C sehingga si F aksen C-nya itu sama dengan nilai rata-rata fungsi. Gitu. Udah sih gitu aja. Yang ini pembuktian, jadi saya tidak mau bahas karena pembuktian, tapi pembuktian ini menggunakan teorema nilai rata-rata. Ini silakan cari sendiri ya. Untuk kuis nanti, saya kuis nanti gitu ya. Jadi kuisnya nanti dari bab 2.1 sampai 3.3. Kuisnya berupa isian berupa pilihan ganda, isian singkat, dan isian singkat terstruktur. Di akhir, adik-adik diminta untuk mengupload, mengunggah gitu ya, mengunggah mengunggah coretan, nah, supaya nanti yang IST ini bisa kita nilai gitu. Takutnya kalau IST itu kalau udah salah satu pada acaranya yang ini benar ya, jadi salah juga kan, jadi 0. Padahal setiap kotak ini punya nilai. Begitu. Lalu apa lagi? Ada pertanyaan? Sebelum berakhir. Jangan lupakan ini ya. Jadi materinya kalau saya bilang ini mungkin sampai sini. Sampai mana tuh? Sampai sini ya. Jadi dari 2.1 sampai sini. Misalkan F adalah fungsi yang memiliki turunan di mana-mana dengan grafik fungsi turunannya ini adalah ini. Tentukan interval kemonotonan. Gitu. Jadi mudah saja gitu dan kecukup. Ya, ini adalah sampai sini. Silakan belajar. Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah. Saya tutup kelas hari ini. Jangan lupa nanti jam 7:30 sampai jam 8:30 waktu Indonesia bagian barat. Jadi yang bagian timur dan bagian tengah agak malam gitu ya. Karena ya begitu. Terus apa lagi? Sudah ya. Di mana di LMS seperti kemarin. Seperti biasa. Ada yang belum isi presensi? Silakan isi ya. Kalau tidak ada lagi, kelas saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.